aplikasi KPU RI Pemilu 2019. Kamu bisa langsung tinggal ngecek di aplikasinya. Lo bisa cek siapa calon pilihan yang menurut lo paling sesuai. Jadi, kalau kalian sudah mencoblos di hari Rabu 17 April 2019, masukin. Pastikan kebenaran informasi yang kalian terima. Download apps-nya di Play Store. Cek. Hadirin yang berbahagia, Anda masih menyaksikan debat calon presiden dan wakil presiden tahun 2019. Kita sudah sampai di segmen 5, masih ada ronde debat terbuka dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan bapak-bapak, kami ingatkan kembali bahwa di sesi ini waktunya 8 menit, 2 menit untuk bertanya, kemudian 2 menit untuk menjawab, dan 2 menit untuk menanggapi. Kami nanti akan memberikan informasi jika waktunya sudah habis. Dan untuk sesi ini, pertama kami berikan kepada pasangan nomor urut 02 untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Pertama-tama saya mungkin memohon maaf kepada Bapak Presiden Pak Jokowi, karena nama-nama seperti Ibu Mia, Ibu Nurjana adalah tokoh-tokoh yang saya temui dalam 1550 kunjungan kami. Dan secara agregat itu yang disampaikan mereka, bahwa ibu-ibu kita itu mengeluh bahwa harga-harga bahan pokok mahal. Dan ini merupakan fakta. Mungkin di atas kertas, di atas meja yang kita semua terima, angkanya baik-baik saja, tapi itu yang tidak saya temui begitu saya mendengar masyarakat. Masyarakat menginginkan suatu perubahan pengelolaan ekonomi. Seandainya ekonomi dikelola dengan baik, tidak mungkin bahwa Prabowo dan saya bisa mendapatkan dukungan begitu besar dari masyarakat. Tapi pertanyaan kami adalah sebuah surat yang disampaikan kepada kami. Intinya surat ini berbunyi, saya memohon dengan sangat, bila kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah kepada Bapak Prabowo menjadi pemimpin negeri ini dan Pak Sandi, tolong Bapak tolak holding BUMN sektor penerbangan bagi kami karyawan perusahaan. Kami terancam terlempar dari status BUMN dan meresahkan kami dan keluarga kami. Besar harapan kami kepada Bapak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meluangkan keberkahan rezeki, kesehatan, dan kami titip nasib bangsa kami. Saya juga diberi uang 350.000 oleh karyawan tersebut begitu saya boarding pesawat menuju dari Palembang menuju Lampung. Pertanyaannya, strategi Bapak, karena banyak sekali sekarang BUMN merasa ada keresahan, kebingungan. Serikat Pekerja menemui kami bahwa mereka merasa BUMN dipolitisasi demi kepentingan penguasa. Bagaimana strategi Bapak untuk menciptakan BUMN sebagai world class company? Terima kasih. Waktunya habis. Langsung bisa dijawab, silakan 2 menit. Ya, saya kira ke depan kita akan membangun holding-holding BUMN, baik holding yang berkaitan dengan konstruksi, yang karya-karya, kemudian holding yang berkaitan dengan migas akan kita holdingkan, kemudian holding yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan, dan juga yang berkaitan dengan perdagangan dan yang lain-lainnya. Artinya nanti akan ada holding-holding yang di atasnya akan ada super holding. Oleh sebab itu, mohon maaf, dukung. Oleh sebab itu, BUMN kita ke depan harus berani keluar dari kandang untuk menjadi pionir ke luar negeri, membuka pasar, membuka jaringan-jaringan, membuka networking, sehingga swasta nanti bisa masuk dan mengikuti mereka. Dengan kekuatan holding-holding yang besar seperti itu, kita juga akan lebih mudah mencari capital, mencari modal. Dan kita tahu sudah mulai perusahaan karya-karya kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar di Timur Tengah, baik berupa infrastruktur, baik berupa perumahan, dan juga pabrik Inka kita juga telah mengekspor kereta api ke Bangladesh dalam jumlah yang tidak sedikit.
Kalau semua ini kita lakukan, swasta ikut di belakangnya, inilah yang namanya Indonesia Incorporation. Dan dengan itu yang kecil-kecil juga akan ikut di belakangnya lagi, sehingga ketarik semuanya, ekonomi kita akan menjadi besar apabila kita melakukan yang tadi saya sampaikan. Waktunya habis Pak Joko Widodo, sekarang giliran pasangan nomor urut 02 untuk menanggapi, silakan. Pak Joko Widodo apa mengerti dan paham apa yang terjadi di BUMN kita. BUMN kita adalah benteng terakhir ekonomi Indonesia. Tetapi kita sekarang melihat bahwa benteng-benteng itu goyah. Sebagai contoh, beberapa saat yang lalu Bloomberg membuat suatu studi tentang penerbangan, break even point penerbangan, yaitu berapa kursi yang harus diduduki oleh penumpang tiap pesawat agar penerbangan itu bisa untung. Untuk penerbangan Jepang kurang lebih 60% ANA. Untuk Garuda Pak, ini Bloomberg, baru bisa untung kalau penumpangnya 120%. Berarti tidak bisa untung-untung kalau begini terus pengelolaannya. Jadi mau bikin holding yang sekarang saja tidak dikelola dengan baik, begitu Pak. Ini yang kami sangat risau, bahwa BUMN kita, kebanggaan kita, Pertamina semua yang seharusnya jadi national champion, world champion, sekarang moral jatuh, tidak tahu masa depannya bagaimana, selalu dikalahkan dengan perusahaan asing. Kenapa bisa swasta lebih hebat daripada Garuda? Padahal ini airspace itu adalah aset bangsa kita, itu adalah aset ekonomi. Kenapa kita biarkan aset ekonomi ini dinikmati oleh orang lain? Flag carrier kita, kebanggaan kita, Garuda yang kita lahirkan dalam perjuangan kita, kok kita biarkan morat-marit seperti sekarang? Saya kira demikian. Kuncinya kita ingin BUMN menjadi penyangga ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja, memastikan harga-harga bahan pokok terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Itu yang menjadi poin kami. Waktunya habis. Pak Sandi dan Pak Prabowo. Cukup para pendukung. Terima kasih. Sekarang giliran paslon nomor urut 01 untuk menanggapi. Besok Bapak boleh cek berapa setoran dividen BUMN ke APBN kita, naik atau turun. Yang kedua, juga kita tahu perusahaan-perusahaan besar yang mengelola Blok Rokan, Blok Mahakam, sekarang sudah diambil oleh Pertamina. Freeport yang dulu hanya 9% kita diberikan, sudah diambil alih oleh Inalum dengan mayoritas 51,2%. Artinya BUMN kita mampu melakukan akuisisi seperti itu. Kalau kita masih ragu terhadap BUMN kita, kalau kita masih ragu dalam pengelolaan BUMN kita, bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk mengelola blok-blok besar yang tentu saja ini memerlukan uang yang sangat besar. Dan nyatanya kita dipercaya. Kalau kita selalu memandang segala sesuatu dengan pesimis, tidak ada negara maju dimanapun kalau rakyatnya pesimis, nggak akan mungkin. Tidak ada negara maju dimanapun akan maju kalau rakyatnya nggak optimis. Bahwa ada tantangan, bahwa ada masalah, bahwa ada problem, itulah tugas kita sebagai seorang pemimpin, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya tidak mau membuka masa lalu BUMN, tetapi memang ada 1, 2, 3 yang salah kelola, itulah yang perlu kita perbaiki dan perlu kita kerjakan. Bukan menyalahkan mereka, saya tidak mau menyalahkan mereka, tapi saya ingin mencari solusi, mencari jalan keluar bagi BUMN kita agar lebih baik. Waktunya habis, Pak Jokowi. Ya, demikian tadi debat terbuka sesi ketiga. Kita akan langsung masuk ke debat sesi yang keempat.
Untuk itu kami persilakan untuk pasangan nomor urut 01 Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin untuk memberikan pertanyaan, waktunya 2 menit. Silakan. Maaf Pak, ini nanti yang bertanya adalah Pak Kiai Ma'ruf Amin, tapi saya ingin menyampaikan saja bahwa tadi saya bertanya mengenai pengembangan e-sport Mobile Legends di Indonesia. Saya sebenarnya mau cerita mengenai PUBG, Dota dan lain-lain, tetapi karena jawaban Bapak tadi pertanian saya jadi kok nggak sambung, tapi ya nggak apa-apa, maaf. Tapi sekarang yang ingin bertanya Pak Kiai Ma'ruf Amin, saya silahkan. Ya. Pak Prabowo, Pak Sandi, Bapak mengatakan 1% elit menguasai terlalu banyak aset. Dari sisi kekayaan Pak Prabowo dan Pak Sandi ini mungkin juga termasuk di antara elit itu. Mungkin, ya. Iya. Selama pemerintahan Pak Jokowi JK, ketimpangan sosial turun, terbukti dengan koefisien Gini yang membaik menjadi 0,38. Angka kemiskinan juga menurun dan pengangguran juga yang terendah dalam sejarah program-program sosial yang meluas. Dan sertifikasi tanah bagi rakyat diberikan secara masif. Pertanyaannya, bagaimana konsep Bapak dalam mendukung pemerataan? Waktunya masih ada, Pak Ma'ruf. Pertanyaannya sudah cukup. Baiklah, bisa langsung dijawab oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi. Silakan, waktunya 2 menit. Terima kasih. Saya selalu di mana-mana mengatakan saya bagian dari 1% itu, Pak. Saya tidak pernah menutupi. Tapi saya mengatakan saya bagian dari 1% yang mengerti tanggung jawab saya untuk negara, bangsa, dan rakyat. Saya siap, jangankan harta kekayaan saya, jiwa dan raga saya siap berikan untuk rakyat dan bangsa saya. Jadi jangan dipermasalahkan. Saya yang selalu katakan saya bagian dari 1%, tapi saya 1% yang cinta tanah air, saya 1% yang patriotik, saya 1% yang selalu membela rakyat Indonesia. Nah, kembali yang Bapak tanyakan, bagaimana pemerataan? Pemerataan yang paling utama adalah kita harus menciptakan lapangan kerja, kita harus tingkatkan produktivitas, kita harus menginvestasi besar-besaran dalam pendidikan dan kesehatan, kita harus investasi, rakyat kita harus mendalami sains, teknologi, engineering, mathematics, kita harus bersaing dengan negara lain. Itu pemerataan. Kita harus intervensi, di mana ada kelaparan kita harus intervensi. Kita ingin memberi susu dan makan pagi di seluruh sekolah-sekolah dasar Republik Indonesia. Kalau perlu di sekolah sampai SMP, SMA. Ini sudah dilaksanakan dan sudah akan dilaksanakan oleh Saudara Anies Baswedan di DKI. Sudah kita beri susu dan nanti akan kita beri makan pagi di SD-SD di mana banyak orang yang kurang beruntung. Menurut studinya Gubernur DKI, 1 dari 3 anak di ibu kota Republik ini tidak makan pagi, Pak. Mereka ke sekolah tidak makan pagi karena kurang mampu. Ini cara salah satu pemerataan. Waktu sudah habis. Waktunya saya habis. punya banyak lagi yang itu. Cukup. Baik, pendukung mohon tenang. Baik, tenang, tenang. Sekali lagi kami peringatkan untuk tenang. Selanjutnya silakan pasangan calon nomor urut 01 untuk menanggapi, waktunya 2 menit. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan pembangunan infrastruktur di luar Jawa itu akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu salah satu untuk pemerataan. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki yang namanya dana desa. Kita telah mentransfer sampai 2019 ini 257 triliun
dana ke desa-desa, ke 74.900 desa yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini untuk pemerataan. Dan dana desa ini dikerjakan, selalu saya sampaikan, bahwa beli bahannya harus dari desa itu, beli materialnya harus dari desa itu, pekerjanya yang mengerjakan jalan, yang mengerjakan jembatan, yang mengerjakan embung, yang mengerjakan irigasi, semuanya dari desa itu. Sehingga pemerataan, perputaran uang 257 triliun itu betul-betul berada di desa itu. Dan yang ketiga, kita juga telah melakukan yang namanya program Keluarga Harapan PKH, di mana yang memang rakyat yang belum mampu kita injeksi agar mereka bisa memiliki, anak-anaknya memiliki gizi yang baik, mereka bisa sekolah, dan juga pembagian kartu Indonesia Sehat sehingga kalau mereka sakit mereka tidak terbebani oleh biaya-biaya rumah sakit, serta kartu Indonesia Pintar sehingga anak-anak mereka bisa sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan nanti akan kita teruskan dengan KIP kuliah. Subsidi pupuk, subsidi bunga kur, ini dalam rangka juga pemerataan yang ingin kita kerjakan. Waktunya habis, Pak Jokowi. Selanjutnya, paslon nomor urut 02 bisa kembali menanggapi. Pengalaman saya di DKI, salah satu yang paling sulit menurunkan angka kemiskinan yang kita sebut sebagai keraknya kemiskinan adalah bagaimana kita memiliki data yang bisa terverifikasi dan tervalidasi. Basis data terpadu yang terus dimutakhirkan haruslah menjadi acuan. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa dengan program Big Data Nasional, dengan EKTP kita akan mampu untuk hadirkan Single Identification Number, by name, by address. Nama dan alamat di mana kemiskinan itu ada bisa kita ketahui. Kita bisa bidik dengan program-program yang tepat sasaran, tepat manfaat. Alhamdulillah, waktu kami bertugas di DKI, kemiskinan bisa kita turunkan, dan salah satu juga yang kita berhasil lakukan adalah tingkat pengangguran yang turun sejumlah 20.000. Kuncinya bagi kami adalah harga pangan. Begitu harga pangan bisa diturunkan, dan walaupun petani juga pasti akan sejahtera, yang akan terjadi adalah tingkat kemiskinan juga akan turun. Berikutnya, lapangan kerja. Prabowo Sandi berkomitmen 15 juta lapangan kerja baru akan diciptakan melalui revitalisasi sektor pangan, sektor energi. Kita ingin juga manufaktur kita kembangkan. Kita melihat banyak sekali sektor-sektor perumahan juga bisa menciptakan 4 juta lapangan pekerjaan baru. Gerakan OKOC mentargetkan 2 juta pengusaha baru yang akan membuka lapangan kerja. Rumah siap kerja untuk anak muda. Anak muda kita banyak yang nganggur. Kita ingin 61% daripada total pengangguran kita, anak-anak muda ini mendapatkan link and match melalui rumah siap kerja. Kami kaget bahwa Instagram rumah siap kerja baru saja di launching mendapatkan begitu banyak sambutan antusias dari anak-anak muda yang ingin mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu bisa tercapai pemerataan yang kita harapkan. Terima kasih. Waktunya habis, Pak Sandi. Ya, 4 sesi debat terbuka telah usai. Sekarang boleh bagi para pendukung untuk memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ya, meski debat terbuka sudah selesai, namun di sesi selanjutnya, di segmen penutup, kita akan mendengarkan pernyataan penutup dari masing-masing calon presiden dan wakil presiden. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam debat kelima Capres-Cawapres Pemilu 2019. Hadiah untuk kamu. Pilih aku ya. Hidup ini susah. Ini untukmu. Pilih aku ya. Ini proyek bagianmu. Jangan lupa jatahku. Untuk kesenangan sesaat, jangan gadaikan masa depanmu dengan murah. Untuk dirimu, untuk Indonesia. Pilih yang jujur, yang jujur.